Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini Mimin akan membagikan kisah haru Abid sahur di dunia dan berbuka bersama bidadari di surga. Kisah ini dikutip dari detikhikmah.com. Dikisahkan, ada seorang ahli ibadah yang sahur di dunia dan buka puasa di surga. Kedatangan lelaki tersebut dinantikan oleh bidadari surga. Nama orang itu adalah Said bin Al-Harits. Said bin Al-Harits adalah salah satu pejuang muslim dalam perang melawan Kekaisaran Romawi pada 38 Hijriah. Syekh Al-Balasuri dalam Al-Buldan Futuhuha wa Ahkamuha mengatakan perang tersebut dikenal dengan Perang Yarmuk. Hisyam bin Yahya Al-Kani berkata kepada Rafi bin Ubaidillah, "Aku ingin mengisahkan kepadamu sebuah peristiwa yang aku saksikan sendiri, dan Allah menjadikan peristiwa itu berguna bagiku. Mudah-mudahan Allah juga menjadikannya berguna bagimu." Rafi bin Ubaidillah lalu meminta Hisyam melanjutkan ceritanya. Lalu, diceritakannya bahwa ia dan rombongannya melakukan peperangan di negeri Romawi. Mereka dipimpin oleh Maslamah bin Abdul Malik dan berteman dengan penduduk Basrah. Selama di sana, mereka saling bergantian melakukan pelayanan dan penjagaan, juga menyiapkan perbekalan dan makanan ternak. Di antara pasukan itu ada seseorang bernama Said bin Al-Harits. Said bin Al-Harits dikenal sebagai orang yang rajin beribadah, sering berpuasa pada siang hari dan mengerjakan salat pada malam harinya. Kami ingin meringankan pekerjaannya ketika ia mendapat giliran, tetapi ia menolak. Ia tetap menjalankan tugasnya tanpa mengurangi ibadahnya sedikit pun, ucap Hisyam. Hisyam bin Yahya Al-Kinani mengaku setiap siang maupun malam melihat Said bin Al-Harits sangat sabar dalam beribadah. Di luar waktu salat atau ketika sedang dalam perjalanan, ia tidak pernah berhenti berzikir dan membaca Al-Quran. Hisyam berkata kepadanya, "Semoga Allah merahmatimu. Dirimu memiliki hak yang harus engkau penuhi, dan matamu juga memiliki hak yang harus engkau penuhi. Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lakukanlah pekerjaan menurut kesanggupan kalian." Namun, Said menjawab, "Saudaraku, napas bisa dihitung, umur ada batasnya, dan hari-hari pun akan berakhir. Aku sedang menunggu kematian, dan tak lama lagi nyawaku akan dicabut." Jawaban tersebut membuat Hisyam menangis. Ia lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menganugerahkan pertolongan dan keteguhan kepada Said. Hisyam pun meminta Said untuk beristirahat di dalam tenda. Saat tidur, Hisyam mendengar Said berbicara dan tertawa dengan mata tetap terpejam. Ia berkata, "Aku tidak ingin kembali," dan mengulurkan tangan seolah-olah mengambil sesuatu. Kemudian, ia menarik kembali tangannya dengan pelan sambil tertawa. Ia berkata, "Malam ini saja." Said lalu terbangun dengan tubuh gemetar. Ia menengok ke kanan dan kiri, lalu diam hingga kesadarannya pulih. Dia kemudian bertahlil, bertakbir, dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keheranan, Hisyam bertanya kepada Said, "Saudaraku, apa yang terjadi padamu?" Said menjawab, "Aku baik-baik saja, wahai Abu Al-Walid." Mulanya, Said tidak mau bercerita mengenai apa yang telah ia alami kepada Hisyam. Setelah dibujuk, Said pun mau menceritakannya. Said bercerita ia didatangi oleh dua orang laki-laki dengan wajah rupawan. Mereka berkata, "Bangunlah agar kami bisa memperlihatkan nikmat yang Allah sediakan untukmu."
Said lalu melihat hal-hal seperti istana dan bidadari-bidadari. Ia berjalan-jalan dalam istana itu sampai ke sebuah kasur yang di atasnya terdapat satu bidadari yang seolah-olah ia adalah permata yang disimpan. Bidadari itu berkata kepada Said, "Sudah cukup lama aku menantimu." Said bertanya, "Siapa kamu?" Bidadari menjawab, "Aku adalah istrimu yang abadi." Said kemudian mengulurkan tangan kepadanya, tetapi bidadari itu menolaknya dengan lembut seraya berkata, "Bukan sekarang. Sebab engkau masih harus kembali ke dunia." Said lalu berkata kepadanya, "Aku tidak ingin kembali." Bidadari itu menjawab, "Engkau harus kembali. Engkau masih harus tinggal di dunia selama 3 hari. Pada malam ketiga, engkau akan berbuka puasa bersama kami. Insya Allah." Said kemudian berkata, "Malam ini saja." Namun bidadari itu menjawab, "Perkara ini telah ditetapkan." Said pun terbangun, lalu menyadari bahwa ia baru saja tertidur. Pada pagi harinya, ia menyerang musuh dengan sangat hebat dalam kondisi berpuasa. Ia mencari kematian di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah tiba waktu sore ia berbuka. Hari berikutnya ia melakukan hal yang sama, hingga tibalah hari ketiga. Ketika matahari hampir terbenam, salah seorang prajurit Romawi melemparkan anak panah dan mengenai Said. Ia pun tersungkur. Hisham berlari mendekatinya seraya berkata, "Selamat berbahagia. Engkau akan berbuka di istana itu pada malam hari ini. Aduhai, andai saja aku bisa ikut bersamamu." Mendengar itu Said pun tertawa. Ia berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah menepati janjinya kepada kita." Said pun syahid dalam keadaan masih berpuasa. Hisham segera mengumpulkan orang-orang dan menceritakan kisah Said lalu bersiap untuk menyalatkannya. Kabar itu sampai ke Maslamah bin Abdul Malik. Ia meminta orang yang mengetahui ihwal Said untuk menjadi imam salat jenazahnya. "Aku pun mengimami salat jenazahnya," ujar Hisham. Petang itu, Said berbuka bersama bidadari di surga. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.